Welcome to Ruang Bias, Bincang Asik bersama KPC DIY. Nah, balik lagi nih sama aku, Farid, Dan aku, Frida. di Ruang Bias with KPCDY. Nah, kali ini, di episode saat ini nih, kira-kira bintang tamunya siapa Kak Frida? Di episode kali ini masih dengan demisioner KPCDIY dong, Masih Kak, dengan demisioner tentunya. KPCDY? Betul. Siapa nih kira-kira? Ada Mbak Nina Rojana. Halo, Halo Mbak Nina. Double F ya. Iya, Betul. betul. Double F, Frida Farid. Ya. Mbak Nina, nih, sebelumnya Mbak Nina demisioner di KPC itu di apa? Bagian apa dulu di KPCDI? Kalau di KPC sendiri, aku masih masuk 2 periode ya. Wow. Periodenya Mas Luki di Sekretaris 2, kemudian di periodenya Mas Suri di Sekretaris. Wah, Wow, keren keren banget banget ya, sih. Sobat Bias. Sekretaris nih ternyata. Bener, pengalamannya pasti udah banyak banget Bener. nih. Boleh kita spill nggak sih pengalamannya Mbak Nina ke Frida? Betul. Jadi pengalaman Mbak Nina nih menarik banget nih. Yang pertama nih, Apa tuh? Sekretaris Umum Dema FDK Masa Bakti 2023-2024. Wah. Terus lanjut Frida. Yang kedua nih, sekretaris lagi nih, sekretaris umum lagi. Oh, Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dema Win Sunan Kalijaga teman-teman. Terus Betul. aku dengar-dengar juga Mbak Nina juga bagian dari HMPS BKI ya? Bimbingan Konseling Islam. Sekretaris juga. Oh, Emang spesialis sekretaris. spesialis. Udah biasa ngetik nulis. Bener. Terus pernah mengikuti student exchange juga. Perwakilan Kongres FKM BPI PKI Nasional di BPI PKI Nasional di tahun 2022 ya di UIN Palembang. Kemudian saat ini juga masih menjabat kayaknya. Kalau di FKM Masih sebagai ketua pimpinan cabang IPNU IPPNU oh iya. Kota Yogyakarta masih. Oh, baru. Belum pelantikan, baru mau dilantik. Baru mau Wah, dilantik. tepuk Wah, tangan dulu bener, dong bener. Sobat Bias. Keren banget nih Mbak Nina. Iya. Sampai periodenya berarti nanti 2024 sampai 2026. 2026. Wow. Semangat. Semangat. Semangat ya pengalamannya. Bener. Spesialis sekretaris. Spesialis sekretaris. Ingat ya Sobat Bias, kalau mau belajar kesekretariatan bisa ke Mbak Nina. Betul banget. IG-nya Boleh. Mbak, boleh? IG-nya Nina hanya 3 RJNH underscore. Nina hanya 3 RJNH_. Tuh. Boleh. Nanti editor dispilin aja di situ. PR nih buat editor. Oke, sekarang Mbak Nina kira-kira nih lagi sibuk apa sih Mbak? Selain Organisasi yang sekretaris gitu, Mm-mm. ketua umum kayak gitu-gitu. apa nih? Atau cuman sekarang lagi ya nyantai gitu? Ya, kalau sekarang jadi pengangguran sih sebenarnya. Aduh, Aduh. Enggak ya, kemarin pengacara nih kayaknya. sempat jadi freelance di salah satu perusahaan marketing. Jadi masih freelance. Marketing di perusahaan marketing. Bimbingan konseling Islam. Di perusahaan Banyak marketing. Oh, Anak Ilkom kalah. kalah sih pasti ini. Ini Ya gitulah kuliah gitu. Kadang nggak sulitnya ya. Bener. betul. Tuh. Sobat Bias harus denger ya. iya. Kuliah itu emang tidak linear lebih seringnya. Kadang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Bener. Terus Frida mau tanya dulu nggak nih? Mbak Nina nih ya kan aktif banget ya di organisasi. Nah, gimana sih bisa terus aktif di organisasi tapi di kampus pun pernah student exchange juga, itu kan berarti kan akademik dan organisasi itu seimbang gitu. Benar. Gimana tuh caranya? Soalnya kadang nih Sobat Bias sendiri termasuk saya itu tuh susah gitu nyeimbangin antara organisasi dan akademik. Boleh Iya. dikasih tips and trick gitu Mbak? Kadang kewalahan kita tuh ya. Bener Kayak banget. ngehandle satu sama lain gitu. Ya, Bahkan betul. aku aja yang kupu-kupu. Kupu-kupu tuh kayaknya kura-kura. Oh, enggak. Gimana tuh Mbak Dina? Kalau mungkin sharing ya, kalau dari pengalaman selama kuliah itu sebenarnya akademik tetap nomor 1, artinya organisasi sebagai penunjang aja. Jadi sebelum kuliah itu memang
dari rumah sih, kan aku angkatan COVID ya, jadi kayak aduh kuliah kayak gini banget gitu, gak ada pengalaman. Akhirnya pas hybrid teman-teman masih di rumah, aku udah di Jogja. Nah itu mulai dari situlah, dari senior dari teman-teman ngajak-ngajak nih ke organisasi, sampai akhirnya sebenarnya aku nggak ada trik khusus sih, kayak alhamdulillah ya jalan lancar aja kuliah, alhamdulillah jalan, kemudian organisasi juga jalan. Yang penting yaitu kita punya skala prioritas. Yang pertama kita niat dari rumah untuk kuliah, akhirnya ya prioritas kita tetap akademik, kemudian organisasi yang sebagai penunjang. Terus misalkan gini Mbak Nina, kan kadang tuh kita kalau misalkan terjun di kegiatan-kegiatan yang istilahnya menyibukkan lah, kadang tuh ada di satu waktu bentrokan gitu Bener. antara Organisasi organisasi dan akademik, dan sama-sama duanya itu penting. penting. Iya sih. Kayak misalkan akademik nih ya nggak bisa ditinggalin, tapi yang ini juga di satu Tanggung sisi jawab. tanggung jawab Bener. dan mendesak, emang nggak bisa ditinggal Iya. banget gitu. Kira-kira gimana tuh Mbak Nina? Ini pernah pengalaman banget, tapi jangan dicontoh ya adik-adik. Boleh. Jadi pas aku kongres di Palembang itu posisinya lagi UTS, jadi aku nggak ikut UTS dan aku lebih memilih jadi delegasi kongres. Tapi itu konsultasi dulu sama dosen-dosen, sama kaprodi. Artinya sebelum berangkat itu kita pastikan nih akademiknya bisa, ya lobby dosen. Boleh nggak sih kuliah UTS-nya nyusul, terus mungkin ada tugas lain. Jadi kita ya kalau dihadapkan dengan dua pilihan itu ya kembali lagi ya ke diri masing-masing, karena aku agak bandel dan terlalu condong ke organisasi. Jadi ya udah terabas aja. Jadi Mbak Nina ini termasuk orang yang sebenarnya nggak academic able gitu Iya, ya. tapi bisa dicontoh bagian konsultasi ke dosen mungkin Iya. ya, supaya dosen juga tahu gitu kegiatan kita, apalagi meskipun organisasi selama bermanfaat gitu nggak apa-apa gitu kan. Benar-benar. Karena pas kemarin juga kan sebagai branding kampus ya, jadi ya Oh, iya. dosen juga oh ya oke lah. Wah, keren banget dong ya Keren pastinya banget sih, sobat bias. sobat. Kalau boleh tahu itu kongres apa sih Mbak yang di sana itu? Kongres Forum Komunikasi Mahasiswa BKI BPI Bimbingan Pendidikan Islam se-Indonesia. Jadi setiap Wow. organisasi ini kan ada perhimpunannya ya. Betul, Benar-benar. betul. Kurang lebih seperti itu sih. Wow, pantas Berarti aja ya seluruh dibolehin, keren Indonesia, soalnya. iya. Bener. Emang harus ada sih di sana. Benar. Tapi Mbak Nina ini kan ikutnya berarti banyak banget ya. Akademik iya, organisasi iya, delegasi iya, bahkan sekarang jadi ketua umum gitu ya. Oh. Itu sering ngerasa capek nggak sih? Atau meskipun capek tetap digas sampai nunggu sakit gitu? Tapi ya jangan sampai sakit sih sebenarnya ya. Itu gimana tuh Kak? Ya kalau capek pasti capek, semua orang juga capek. Tapi ya kalau capek ya mungkin kita ada apa ya, treatment khusus buat diri kita nih. Kalau Betul. capek ya kita istirahat dulu. Aku bukan tipikal yang digas terus, bahkan aku bilang sama teman-teman pengurusku hari ini, kita berorganisasi enjoy aja lah. Kalau memang kalian punya kesibukan lain ya monggo, yang penting ya proker jalan, jadi enggak yang push banget, tapi enjoy biar gak capek banget. Oke. Terus apa namanya, Mbak Nina sendiri nih membagi waktunya gitu kan? Apakah ada persentase khusus? Misalkan aku di akademik harus 60% nih. Bener. Nah, di organisasi kayaknya cukup di 40, atau mungkin sebaliknya gitu. Gimana nih kalau buat Mbak Nina sendiri untuk manajemen waktunya? Apalagi ngerjain tugas juga kan, pasti tugas kampus, terus tanggung jawab di organisasi. Betul. Oke, kalau untuk manajemen waktu sebenarnya nggak ada yang kayak di persentase gitu, nggak ada sih. Yang penting itu kita aku pribadi pakainya skala prioritas. Meskipun dalam praktiknya aku lebih dominan ke organisasi, tapi Iya. ya tetap ya orang rumah itu sebagai pengingat banget sih itu. Jadi kayak kalau aku udah kelihatan sibuk banget nih, ya orang rumah pasti ngingetin jangan lupa kuliahnya gitu. Jadi tetap ada alarm lah biar enggak organisasi banget gitu. Boleh. Itu istirahatnya gimana tuh Kak, kalau boleh tahu gitu? Kayak waktu tidurnya, apalagi biasanya anak organisasi itu sampai matanya tuh kayak betem gitu ya, gara ngurusin gitu kan. Ya kalau istirahatnya malam tidur sih. Di kelas? Aduh. Enggak. Oh enggak. Jangan dicontoh ya sobat biasa. Bisa disensor. Tapi pernah? Enggak. Oh enggak. Wow, Untung ya. Tapi keren dong. Iya. Keren dong, nggak Nggak pernah tidur pernah. di kelas.
Kalau ada dosen nggak pernah sih, kalau dosen belum datang mungkin calon-calon. Wow, Wah. tepuk tangan dulu dong Sobat Bias, keren banget loh. Soalnya aku aja yang ini tetap tidur di kelas. Tetep ya? Iya, Kadang-kadang ada yang kuliah 3 SKS terus bener. Kayak ngedongeng dosennya dosen tuh kadang. apalagi dosennya tuh ngajarinnya udah full ceramah Nah, gitu kan. bener. Ya, Berasa didongengin tuh. udah mending tidur kayaknya ya. Tapi Mbak Nina hebat loh buat Iya. biar nggak ini apa namanya tetap kayak Terjaga. tanggung jawab gue tuh harus belajar gitu tanpa tidur. Oh, Bener. itu keren banget sih. Lebih ke menghargai dosen aja sih Oh, Itu tuh menghargai. yang perlu Sobat Bias contoh Nggak tega ya. banget. Sobat Bias jangan lupa buat Kita nggak contohin. menghargai berarti kalau kita. Nggak Nggak gitu. dong. Itu emang kadang emang nggak bisa ditahan aja sih. Dengan kamu Ngantuknya. masuk kuliah aja menghargai kok. Betul. Terenyuh nih. Nah, terus tadi ya masih di seputar kongres Mbak Nina atau apa namanya perwakilan dari student exchange kayak gitu-gitulah istilah ininya. Bener. Gimana sih Mbak? Kadang aku juga pengen tuh kayak gitu tuh kayak apa sih langkah yang harus aku lakuin Iya, biar betul. bisa ngikutin kayak jejaknya Mbak Nina atau teman-teman di luar sana yang udah pernah kayak gitu. Ada nggak sih kayak tips khususnya kayak misalkan kita Deketin dosen. caper dosen nggak? Waduh. Atau misalkan kita harus kayak wah akademiknya harus emang kelihatan Iya, pinter banget biar dosen kepilih. bisa ngeliat gitu, kayak dipilih gitu. Secara kan itu dari perwakilan internal sebagai inian kampus ya, bukan di luar. Kalau mungkin di luar ada banyak cara. Bener. Nah, ini di kampus nih, apa kita harus benar-benar jadi orang yang pinter gitu biar Betul. kelirik gitu. Gimana tuh, Mbak? Oke, kalau pengalaman pendelegasian mungkin ya, kalau itu lebih ke karena aku masuk HMPS aja sih. Jadi HMPS kan mungkin dari prodi juga kalau ada kegiatan ya apa-apa HMPS. Jadi minta tolong dan komunikasinya itu intens dan alhamdulillah dari prodi BKI sendiri. Wah, ini branding dulu sih. Wow, branding. Boleh. Dari prodi BKI Promosi. itu ya, jangan lupa kuliah di BKI. BKI UIN. Dari prodi BKI itu dosen-dosennya kaprodinya support banget, dan ketika kemarin ikut pendelegasian yang MBKM itu beliau itu dari kaprodi ya itu membuka buat semuanya, jadi nggak ada jalur khusus lah, dalam artian monggo siapapun bisa ikut. Jadi ya mungkin salah satu triknya karena emang aktif di HMPS dan dosen juga melihatnya HMPS itu kan sebagai perwakilan mahasiswa ya, jadi jangkaunya mungkin lebih mudah sih, sebagai salah satu keunggulan ikut HMPS juga sih itu. Oke. Nah, terus kan sekarang nih Mbak Nina kan bentar lagi ya dilantik jadi ketua IPNU IPPN NU Kota Yogyakarta ya kan. Keren sih ini. Itu keren banget kan. Apalagi 2 periode. Itu masuknya di 2 periode atau 1 periode tapi emang 2 tahun? Iya, 1 periode 2 Wow. tahun. Oh, 1 periode 2 tahun. Wow, itu boleh di-spill tipis-tipis nggak sih Kak? Kayaknya kira-kira nih visi misi yang kayak Mbak Nina ingin capai gitu, yang amin ya Sobat Bias, tolong diaminin, ingin dicapai selama menjabat sebagai ketua tuh apa sih? Ya lalwatan minal iman. Kebetulan ngeliman. Oh, lalwatan minal iman. Kalau dari aku bingung juga sih kalau ngomongin ketua, karena memang ya gimana pun kalau jujur-jujuran ya aku bukan berangkat dari keinginan sendiri, ini sebagai titipan lah amanah. Jadi kalau untuk kedepannya ya insya Allah aku pengen banget menjadikan organisasi IPPNU, karena ini kan sifatnya keterpelajaran dan keperempuanan ya, sebagai organisasi yang perempuan yang mandiri dan juga bisa berkembang lah kita, artinya teman-teman perempuan di PPNU itu punya akses ke ruang-ruang publik, jadi kita nggak terkekang sama budaya patriarki dan lain sebagainya, kita bisa sama-sama lah setara sama teman-teman laki-laki juga, yaitu melalui wadahnya IPPNU, dan juga mau menciptakan ruang aman untuk perempuan. Menciptakan ruang aman untuk perempuan. Keren Waduh, banget keren ya banget Sobat sih ini. Bias. Ya, aktivis puan banget ya. Bener. Teman-teman buat memperjuangkan hak-hak perempuan, hak-hak Kartini Bener. muda Indonesia. Masya Allah. Jadi intinya sebenarnya perempuan dan laki-laki itu setara ya teman-teman. Ketua umum itu nggak mesti laki-laki, perempuan juga bisa. Dan Mbak Nina ini salah satunya yang nunjukin kalau perempuan tuh bisa loh jadi Betul. ketua umum. Jadi Sobat Bias yang perempuan jangan takut. Oke, jangan takut berorganisasi, jangan takut buat jadi ketua umum. Jangan takut untuk menyuarakan pendapat teman-teman perempuan. Bener, Gitu. 100 nih Mas Farid. Boleh. Boleh nanti langsung dilanjut ke IG Mbak Nina aja kalau mau tuh ya. Aduh. Nih, ini juga kan sebagai amanah untuk ketua nih. Kira-kira Mbak Nina sendiri udah ada pastilah ya di organisasi gitu kayak ada
teman-teman yang baru kenal di situ, kan teman baru, lingkungan baru. Ada nggak sih strateginya Mbak Nina nih? Boleh di-spill tipis nggak itu? Strategi apa nih yang bakal Mbak Nina kira-kira nih biar anggotanya nih bisa mengikuti jejak Mbak Nina atau mungkin bisa memberdayakan teman-teman Perempuan terutama perempuan ya. nih? Mungkin lebih ke pendekatannya mungkin ya ke teman-teman pengurus ya. Kalau dari strategi khusus aku juga masih belajar sih, karena sebelumnya kan masih di tingkatan anak cabang ya, artinya lingkupnya masih kecil nih. Nah, untuk di cabang ini aku harus membawai beberapa kecamatan-kecamatan yang dengan karakteristik orang-orang yang berbeda-beda. Artinya kalau dari aku ya mungkin pendekatan secara personal, pelan-pelan kayak dipuk-puk gitu. jangan jangan asal gas-gas lah, pokoknya pelan-pelan. Dan ya yang penting untuk menjadi ketua itu soal ego sih, egonya kita lebih diturunkan, berbeda ketika kita menjadi ya dengan jabatan yang mungkin nggak terlalu ini ya. Jadi kita banyak, aku juga masih belajar sih intinya. Nanti ya kita bareng-bareng lah, kita sama-sama belajar. Oke, terakhir nih mungkin ya Mbak Nina. Kan Mbak Nina nih sibuk di organisasi, akademik dan lain sebagainya. Ada nggak sih satu kegiatan atau mungkin lebih sebagai bentuk healing yang Mbak Nina gitu? Soalnya denger-denger nih Mbak Nina juga suka hiking, naik gunung gitu. Apakah itu sebagai apa ya healingnya Mbak Nina gitu? Atau sebagai pelarian? Aduh. Aduh. Dan dibuka dong. Iya, gimana sih itu kan padat banget ya pasti. Benar. Nggak di kampusnya, nggak di luarnya, itu jadi orang Betul. yang ya Penting lah, istilahnya orang penting. penting lah. Dicari gitu kan. Waktunya tuh buat diri sendiri atau tadi yang kata Frida bilang buat sekedar self reward healing gitu, ada Betul. nggak sih? Ada sih pasti. Kalau aku tuh pasti selalu meluangkan waktu untuk me time. Jadi kayak sekedar ya hal-hal kecil, nongkrong di Malioboro, liatin orang-orang jalan, turis gitu-gitu. Itu udah obat banget sih. Dan kalau hiking dan lain sebagainya emang suka juga, tapi itu kayak kalau libur panjang aja, kalau ada kesempatan pulang ke rumah aku pasti ada momen ngecamp di Kuningan, di Majalengka gitu. Oh, Supaya lebih dekat dengan alam sih. supaya lebih dekat dengan Betul. alam. Jadi Keren. intinya sesibuk apapun tetap harus sempetin buat diri sendiri. Betul. Biar enggak chaos. Iya, betul. Biar nggak chaos ya sobat bias. Itu kalau healing biasanya ada yang nemenin nggak sih? Aduh, Ya, Gak apa-apa, kalau tidak mau dijawab juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kalau mau dijawab nggak apa-apa. Iya. Siapa tahu nonton? Ya, Iya. jangan lupa ditonton. ya kalau healing ada. Oh, ada yang nemenin. Berarti nggak beda jauh sama episode yang kita sebelumnya ya. Aduh, Setiap perjalanan seseorang dalam menuju proses tuh pastinya ada support system ya. bener. Iya, Dari orang tua atau yang itu atau Cem-ceman. Keras. Keras. ya pastinya setiap kita Bener. punya support systemnya masing-masing ya. Entah itu dari teman dekat, saudara, tapi itu kayaknya penting banget sih ya. Iya, Ini sih, Mbak. betul. Terakhir nih Mbak Dina. Atau kamu mau ada yang ditanyain lagi nih? Masih Cukup kepo sih nggak? dari aku. Oh, cukup ya. Udah tadi udah padat banget. Bener. Sebelum aku memberikan apa ya penutup gitu, ada nggak sih Mbak tips sama trik yang bisa Mbak Nina kasih ke sobat bias nih? Gimana sih apa namanya buat mengikuti jejak Mbak Nina yang kayaknya super sibuk dan apa namanya Berprestasi, berprestasi lah ya. Walaupun sibuk tapi tetap prestasi di kampus nih nggak ketinggalan gitu. Apa sih Mbak Betul. cara-caranya atau mungkin ada statement dari Mbak Nina gitu? Ini terlalu Farid, bahasamu terlalu Aduh. jangan gitu. Nggak, aku orang biasa kok guys, sama-sama masih belajar. Mungkin kalau terkait itu ya lebih ke kita kan diberi kesempatan untuk berkuliah ya, itu mahal banget untuk berkuliah. Artinya banyak ruang-ruang yang bisa kita tempati, salah satunya organisasi, akademik dan lain sebagainya. Itu jadikan sebagai peluang untuk berproses ya, keywordnya itu berproses sih. Jadi kita mendedikasikan diri tidak hanya untuk ya di kelas aja, kita bisa praktik juga di ruangan, di luar ruangan melalui organisasi itu sih. Bener. Itu buat soft skill juga kali Iya, Mbak Nina ya. betul. Soft skill atau hard skill ya? Skill sama aja. Bener ya. Apalagi yang sekretaris itu bisa berguna banget pasti ntar di kerjaan ya. Kayaknya mungkin Sobat yang bias. tadi masuk ke digital marketing juga modalkan Bener. sekretaris kayaknya. Bener. Iya nggak sih Mbak? Atau Iya, ya iya. mungkin ya.
Mungkin sih. Ada basic dari situ juga. Oke, keren sih. Mantap Sobat Bias dari Mbak Nina nih. Jadi antara kuliah, organisasi itu imbang ya, tetap ada Iya. prestasinya yang diraih ya, Fir. Dan buat diri sendiri juga, Betul, self buat love-nya ada, self love-nya me ada. time. Keren sih. Ya mungkin tadi udah didengar lah banyak dari apa aja yang diinin Mbak Nina, cara-caranya atau kiat-kiatnya gitu kan. Bisa ya mungkin aku juga sebagai Mahasiswa. mahasiswa terenyuh hatinya kayak waduh harus bisa ini kayak gini. Betul, Sobat Bias juga harus bisa. Harus bisa ngatur, harus bisa manage. Oke. Mungkin itu aja ya Fred hari ini untuk episode Mungkin kali hari ini episode ini karena sudah time out. Boleh nambah nggak sih? Kayak aku masih ngegali banyak banget ini dari Mbak Nina ini, dari pengalaman-pengalamannya atau dari dedikasi beliau ke kampus, ke organisasi, ke diri sendiri mungkin ya. Itu banyak banget yang harus aku tanya lagi. Kayaknya bakal ada episode next nggak sih sama Mbak Next Nina? episode. Ya karena waktunya ini udah terbatas guys kita. Mungkin hari ini itu aja buat teman-teman Sobat Bias nih yang bisa kita sharing bersama Mbak Nina di hari ini, apa namanya, pengalaman-pengalamannya, prestasi-prestasinya yang sudah diraih. Mungkin itu aja sih Frida ya. Bener, Hari karena ini time cukup. out. Terima kasih buat teman-teman Sobat Bias yang sudah mengikuti podcast kita hari ini. Kita pamit undur diri, aku Farid Aku Frida. sama Aku Nina. Terima kasih Mbak Nina. terima kasih Mbak Nina. Next See you in next episode di Ruang Bias with KPC DIY. Dadah.